mengenai pekerja penyandang disabilitas. Itu. Nah, warga bisa bertanya di sana nanti itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bansos, pertanyaan terkait dengan disabilitas, Halo Sobat Sneaker yang dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Eli Channel dan program Sneaker seputar dunia kerja. The best. Oke, nah mungkin teman-teman udah nonton ya 2 episode kita kemarin mengenai pekerja penyandang disabilitas yang berada di lingkungan kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nah mungkin teman-teman juga sudah banyak melihat bahwa begitu besar perhatian Dinsos khususnya untuk memberikan hak dan juga memberikan dukungan kepada para pekerja disabilitas untuk bisa masuk ke dalam pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya penyerapan terhadap aparatur sipil negara, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 kita juga tahu bahwa pemerintah baik Pemda, Pemprov maupun BUMD-nya itu wajib memperkerjakan minimal atau paling sedikit 2% dari jumlah tenaga kerjanya. Nah, di episode kali ini kita bakal lebih banyak berbincang bagaimana mengenai pola kebijakan ataupun kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibentuk atau dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama narasumber. Langsung kita panggil kepalanya, yaitu ada Ibu Premi Lasari, Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta. terima kasih sudah diundang nih. Iya Bu, selamat datang di podcast kita yang sederhana tapi mudah-mudahan memberi solusi. Amin. Oke, nah kemarin saya bersama tim sudah banyak melihat Bu bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 khususnya di wilayah kerja Dinas Sosial, dan kami sangat-sangat mengapresiasi bagaimana peran Dinsos memberikan hak dan juga peluang kesempatan kepada teman-teman pekerja disabilitas untuk bisa berkontribusi gitu ya dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Nah, hari ini kita bakal berbincang Bu mengenai mungkin kebijakan-kebijakan apa Ibu selaku stakeholders terkait yang sudah Ibu buat untuk membuka akses dan juga peluang kepada teman-teman pekerja disabilitas gitu Bu. Nah mungkin saya mau tanya dulu Bu, kalau di lingkungan dinas sosial itu Bu, ada berapa sih Bu total pekerja penyandang disabilitas itu? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi memang di Dinas Sosial ini ada tenaga ASN dan ada namanya PJLP, pekerja jasa lainnya perorangan. Untuk ASN ini kita ada 10 orang penyandang disabilitas dari 712 jumlah pegawai dan ada 19 orang PJLP penyandang disabilitas dari 2.756 jumlah PJLP yang ada di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Oke. Mungkin saya mau tanya itu karena saya umum ya Bu, maksudnya saya orang awam gitu. Bedanya ASN dan juga PJLP itu? Kalau ASN itu kan PNS dulu sebelumnya. Kalau PJLP itu dia tenaga kontrak yang memang membantu tugas-tugas ASN di lingkungan dinas sosial. Oh gitu. Jadi ada tenaga kontrak mereka. Oke. Jadi memang sudah cukup banyak ya jumlahnya, atau istilahnya kita sudah di Dinsos itu sudah masuk tadi batas minimum 2% itu ya, Bu. Betul. Karena memang juga ini kan kewajibannya Undang-Undang 8 tahun 2016 ya, mohon maaf. Iya. Pasal 45 bahwa memang penyandang disabilitas yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Jadi memang bahkan salah satu ASN yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dia sudah kami promosikan menjadi kepala subbagian TU sebagai pejabat eselon. Keren. Nah, Sobat Sneaker yang tadi udah dengar tuh penjelasan dari Bu Kadis mengenai bagaimana ibaratnya inklusivitas tenaga kerja, baik itu yang non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas, itu benar-benar sudah sangat terbuka di wilayah kerja dinas sosial itu sendiri. Nah kemudian sebenarnya Bu, saya mau tanya, sebenarnya apa sih hak yang dimiliki oleh, khususnya ya karena kita bicara mengenai di wilayah Dinsos, untuk ASN itu sendiri, hak yang dimiliki oleh ASN
khususnya yang penyandang disabilitas itu dalam melaksanakan pekerjaannya. Iya. Jadi artinya memang pada saat dinas sosial merekrut ASN atau PJLP yang disabilitas, mereka mempunyai hak yang sama dengan PNS atau PJLP yang lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, karena mereka ada yang kinerjanya bagus dan mereka pantas menduduki jabatan di lingkungan dinas sosial, ya kami akan promosikan dia di dalam jabatan struktural yang ada di dinas sosial. Artinya dari dinas sosial sendiri kami tidak melakukan perbedaan apapun antara pegawai atau PJLP yang dia disabilitas atau tidak disabilitas. Kemudian juga mereka mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sesuai dalam tupoksi yang ada pada SKPD UKPD yang sama di mana para penyandang disabilitas itu bekerja. Kemudian juga kesetaraan gender sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas dari penyandang disabilitas, serta juga kami menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lain yang membuat nyaman para penyandang disabilitas itu bekerja. Oke. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana itu sendiri, mungkin Ibu bisa bercerita bagaimana Dinsos memberikan sarana dan prasarana terhadap teman-teman ASN penyandang disabilitas itu, Bu. Ya, jadi memang di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kami juga berusaha menciptakan ruangan kerja yang ramah disabilitas, bukan hanya untuk ASN ataupun PJLP, tetapi juga para kaum disabilitas yang mungkin datang ke kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, mulai dari penyediaan lift yang khusus untuk para penyandang disabilitas. Kemudian juga kami juga menyiapkan kursi roda, tongkat, kemudian juga bantuan alat pendengar bagi PJLP ataupun ASN yang membutuhkannya, seperti itu. Jadi kami memang siapkan sarana prasarana yang mungkin mereka akan mempergunakan untuk kenyamanan dan juga untuk mendukung dia dalam bekerja. Oke, nah terkait tantangan sendiri, Bu, selama Ibu menjalani peran sebagai kepala Dinsos dan juga sebagai pimpinan khususnya di kantor, apa saja, Bu, sebenarnya tantangan yang mungkin teman-teman pimpinan atau kepala Dinsos itu hadapi selama proses, atau mungkin ya pasti ada tantangan ya, Bu, ketika mereka bekerja dan secara langsung pasti mengalami tantangan seperti itu. Nah, ya, jadi memang kalau untuk PNS dan PJLP ini tantangan-tantangan sendiri bagaimana tadi supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik ya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan tempat dia bekerja. Tentunya pimpinan di tempat mereka bekerja itu harus bisa lebih mengarahkan kalau memang mungkin mohon maaf kan ada yang tunarungu ya dan ada yang tunawicara gitu kan. Nah, bagaimana penggunaan bahasa isyarat, teman-teman dari atasan-atasan langsungnya bisa mengarahkan, membimbing para disabilitas dalam bekerja, itu ada hal yang lebih khusus lah kepada teman-teman yang di ASN dan di PJLP. Kemudian juga kami bekerja sama tentunya dengan Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih banyak Dinas Tenaga Kerja yang juga telah membantu kami dalam memberikan pelatihan-pelatihan di tempat-tempat yang Dinas Tenaga Kerja di PPKD yang ada di lingkungan kota ya ada. Jadi kami juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja mengirimkan ASN dan PJLP kami yang memang membutuhkan latihan khusus di dalam pengembangan dia bekerja untuk bekerja dia gitu lebih baik. Kemudian juga ke masyarakat. Kami juga selama ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk para kaum disabilitas yang memang memerlukan pelatihan pekerjaan gitu. Jadi kolaborasi ini antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial ini diharapkan ke depan juga akan semakin lebih baik gitu ya. Sekarang sudah berjalan dan kita akan terus tingkatkan khususnya bagi kaum difabel yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, keren banget ya, berarti memang benar-benar sudah inklusif sekali ya. Nah, saya jadi penasaran, Bu, apakah Dinsos itu menyediakan pelatihan juga, maksudnya gini, ketika maaf dalam tanda kutip jika ada teman-teman yang tunarungu kan artinya mereka kesulitan untuk berbicara dan itu kan pasti teman-teman baik teman lingkungan kerjanya maupun teman atasannya itu kan pasti akan mengalami kesulitan. Apakah Dinsos juga menyediakan misalkan pelatihan bahasa isyarat atau pelatihan yang lain kepada pimpinan di wilayah kerja tersebut agar ya mereka sama-sama bisa ngerti gitu misalnya? Ya,
Jadi memang tentunya kalau Dinsos bekerja sendiri itu tidak bisa ya. Hmm. Kami saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas untuk mendukung hal tersebut yang tadi Mas Hmm. tanyakan. Contohnya kita juga sudah bekerja sama dengan Yayasan Wacai itu ya Hmm. untuk pemberian kursi roda, kemudian yang tadi dengan Yayasan Peduli Tunadaksa, kemudian juga dengan Basnas yang pelatihan-pelatihan tadi, karena Hmm. memang yang tadi saya sampaikan kalau hanya anggaran dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengandalkan DPA pasti itu tidak cukup. Makanya kami bekerja sama dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga yang memang peduli dengan kaum difabel yang ada di DKI Jakarta. Jadi banyak Hmm. yang sudah kami lakukan dengan para termasuk juga Ancol gitu ya, Hmm. dengan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk asesmen aksesibilitas di wahana dunia fantasi bagi penyandang disabilitas, kemudian juga dengan humanity inclusion itu untuk pemberdayaan kaum muda Hmm. disabilitas yang tadi ditanyakan gitu ya, melalui penyaluran kerja bagi penyandang disabilitas Jakarta, kemudian juga dengan lembaga UCP Roda untuk kemanusiaan. Jadi memang saat ini Dinas Sosial mencoba bekerja sama berkolaborasi Hmm. dengan pihak-pihak lain lah yang peduli dengan para kaum difabel untuk mereka bisa diterima Hmm. di masyarakat, termasuk juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Oke, nah mungkin karena mungkin ibu dekat dan lekat gitu ya Ya, dengan teman-teman, mungkin ibu juga sudah memperhatikan kinerja mereka. Nah mungkin apa sih bu yang selama ini menjadi tantangan bagi khususnya bagi teman-teman penyandang disabilitas ini untuk masuk dunia kerja? Mungkin kalau secara mereka berdasarkan ASN kan mungkin sudah ada mm, peraturannya dan sebagainya ya, macam, sehingga mereka bisa punya bargaining position untuk bisa masuk ya. ke dalam itu. Nah, kemudian bagaimana mereka yang harus berkompetisi di luar sana, khususnya kepada misalkan mereka yang tidak terserap ke ASN Ya. dan mereka harus bersaing di industri swasta. Nah, mungkin Ibu bisa cerita Ya. sebenarnya tantangan apa yang sebenarnya mereka tuh hadapi gitu, Bu, yang menjadi sulit gitu mereka untuk masuk ke dunia kerja. Ya, sebenarnya pemerintah itu kan sudah memberikan kesempatan ya dan Mm-mm. fasilitas tadi di dalam undang-undang tadi udah disebutkan bahwa untuk perusahaan pelembagaan kementerian itu dan BUMD itu 2%. Mm-mm. Sedangkan kalau perusahaan swasta itu harus 1% dari jumlah eh, karyawannya itu 1% itu harus ada yang penyandang disabilitas. Mm-mm. Nah ini harusnya dari kita bersama mengingatkan para perusahaan-perusahaan swasta ini bagaimana yang 1% ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam Mm-mm. seluruh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia karena itu memang sudah aturan dan undang-undang ya. Kemudian bagaimana dari para kaum difabelnya. Mm-mm. Saya yakin kok difabel itu punya kemampuan yang sangat bagus. Kami punya satu anak namanya Ruben di panti Mm-mm. sosial Cahaya Batin yang ada di Cawang. Walaupun dia tidak punya penglihatan sempurna seperti kita, tapi dia punya kemampuan memainkan alat musik Oh dan iya, saya bernyanyi ketemu dengan Bu. baik ya. Iya. Itu satu. Kemudian kami juga punya warga binaan kami yang memang mampu menghafal ayat suci Al-Quran dan melantunkannya dengan sangat baik gitu ya, ini dari sisi keagamaannya. Kemudian juga suaranya bagus, ada yang seperti itu. Jadi kemampuan skillnya bagus. Makanya kan di dinas sosial itu tadi Ibu Mbak Dini ya, Mbak Dini itu dia mampu untuk menjadi kasubag TU Mm. dan itu suatu hal yang sangat berat gitu ya, kasubag TU itu, tapi ternyata dia mampu. Artinya memang dari kaum difabelnya sendiri itu harus punya keyakinan dan Mm. kemampuan di kepercayaan diri ya, bahwa ternyata mereka memang bisa sama gitu dengan Mm. orang-orang lainnya seperti itu. Oke. Kalau secara umum Bu, kepada mungkin pemberdayaan Dinsos kepada Iya, teman-teman penyandang disabilitas yang iya, non ASN, maksudnya yang iya, masyarakat umum itu programnya sudah ada apa iya. aja tuh? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah memberikan perhatian kepada para kaum penyandang disabilitas Hmm. Jakarta. Jadi di luar yang tadi program ya, yang Hmm. tadi 2% ASN, PJLP, kemudian kita juga melakukan sosialisasi 1% untuk para perusahaan swasta merekrut kaum difabel. Kami juga saat ini bekerja sama dengan Basnas Hmm. Provinsi DKI Jakarta bagaimana mereka membuat Hmm. usaha yang mempekerjakan difabel. Mungkin kalau Mas jalan-jalan di terowongan Iya, Kendal itu di bawah itu ada saya. namanya kedai Hmm. difabis. Mereka itu pelayannya itu tunarungu dan tunawicara Hmm. gitu. Eh,
tapi mereka bisa membuat kopi yang tidak kalah dengan barista-barista terkenal, karena mereka kami disekolahkan dulu, Mm-mm. untuk bagaimana menjadi barista yang baik. Kemudian mereka bisa menjadi barista di kedai di Fabis itu. Kemudian juga di sana ada yang punya usaha kue, itu dibina juga gitu ya. Dan akhirnya dibuatkan kedai di Fabis yang demikian bagus sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan kue dan kopi barista itu ya di kedai di Fabis itu. Nah, kami juga akan mengembangkan hal-hal yang lainnya. Selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial berupa uang tunai kepada kaum penyandang disabilitas. Jadi jumlahnya namanya itu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Tetapi ini perlu jadi catatan, Mas. KPDJ itu tidak diberikan kepada seluruh warga yang terkena memiliki disabilitas. Itu tidak. Tetapi adalah para penyandang disabilitas yang dia terdaftar dalam DTKS. Jadi syaratnya itu. Kalau yang bansos, karena bansos itu memang untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu besarannya 300.000 per bulan. Pak Gub, Pak Anies Baswedan sudah menetapkan itu. Kita jadi ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, itu berupa uang tunai bagi para penyandang disabilitas yang terdaftar di DTKS. Itu saya ulang ya, biar masyarakat juga tahu bahwa tidak semuanya itu dapat. Selain itu juga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga mengalokasikan anggaran berupa alat bantu dengar atau hearing aid buat para warga yang membutuhkan, termasuk juga kursi roda itu, kemudian ada tongkat netra, kruk dan lain-lain. Tapi tentunya nggak cukup. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, kita kerjasama dengan yayasan-yayasan yang memang dia bisa membantu Pemprov DKI Jakarta, karena kebutuhan kursi roda dengan anggaran yang terbatas, warga banyak yang membutuhkan pasti kurang. Jadi kita bekerja sama dengan pihak lain yang juga mau membantu Dinsos, sama-sama ayo kita berikan misalnya kursi roda untuk warga yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian juga di luar itu Pemprov DKI Jakarta itu punya panti sosial khusus untuk menangani warga-warga yang memang dia tidak mampu, tidak punya keluarga atau keluarganya tidak mampu mengurus, itu ditempatkan di panti-panti sosial milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta ini adalah pemerintah provinsi yang jumlah panti sosialnya banyak. Ada 22 panti di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nah, di antara 22 panti itu ada yang memang dikhususkan untuk mereka-mereka warga yang memang disabilitas. Itu banyak, mulai dari ada yang namanya PSBL HS1 gitu ya. Kemudian ada panti sosial Bina Laras HS2, kemudian panti sosial Bina Laras HS3. Nah, ini adalah untuk yang disabilitas mental. Gitu. Nah, kemudian untuk yang disabilitas intelektual itu ada PSBG Belayan Kasih, dan untuk disabilitas sensorik itu ada PSNBR Cahaya Batin. Kemudian juga masing-masing panti sosial ini sesuai dengan tadi dia menjalankan tugasnya untuk bagaimana disabilitas tadi, itu mereka akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bagian bidang-bidang disabilitasnya. Jadi cukup banyak ya Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian kepada kaum disabilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Keren banget nih, memang Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah benar-benar memberikan perhatian yang cukup besar gitu ya. Bukan Dinas Sosial, pemerintah provinsi. Provinsinya nih. Ya. Berarti memang udah sangat-sangat inklusif gitu ya untuk pembangunan di DKI Jakarta ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, itu kan berarti kan berbicara sekarang mengenai akses nih, gimana masyarakat umum atau penyandang disabilitas, tadi kan Ibu bilang yang bisa diberikan bansos dan lain sebagainya hanya yang terdaftar di DTKS. Nah, bagaimana akses masyarakat penyandang disabilitas untuk bisa terdaftar ke dalam DTKS itu? Jadi Bapak Ibu Mas, kalian juga saya informasikan bahwa memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini selalu rutin membuka pendaftaran FMOTM, fakir miskin dan orang tidak mampu, yang nantinya akan masuk di dalam DTKS itu. Tetapi memang ada tahapannya, karena penetapan itu nanti dari Kementerian Sosial. Jadi pada saat kita membuka, kemarin kita buka pendaftaran itu tanggal 5 sampai 25 Juni, kemudian karena
karena kita memandang banyak warga yang memang belum masuk di rentang 5 Hmm. sampai 25 Juni itu, kami perpanjang kembali Oh. sampai dengan bulan Juli. Nah, Hmm. di sana silakan warga yang merasa saya ini memang orang miskin loh, saya memang orang tidak mampu gitu. Nah, silakan mendaftar, itu kita buka ya, baik secara online maupun secara offline. Hmm. Secara online kami buka dalam aplikasi pendaftaran FMOTM di DKI Jakarta. Secara offline, warga yang merasa kan mohon maaf ya, tidak semua warga itu dia terbiasa dengan online Betul, gitu iya. kan ya. Nah, kita membuka lagi jalur yang offline. Silakan datang ke kelurahan. Nah, saya juga perlu informasikan bahwa dinas sosial itu punya jajaran sampai di level kelurahan. Oke. Namanya pendamsos, pendamping sosial. Hmm. Jadi silakan datang ke kantor kelurahan, nanti bertanya dengan petugas pendamsos yang ada di kelurahan bahwa saya ingin mendaftar di DTKS Provinsi DKI Jakarta karena saya orang tidak mampu, saya tidak mampu bisa masuk ke dalam online daftarnya, silakan tolong didaftarkan Bapak Ibu. Nah, itu silakan datang ke pendamsos yang ada di kelurahan, itu pasti akan dimasukkan di dalam pendaftaran tersebut. Kemudian nanti ada tahapannya. Tahapan itu ada 14, Mas. Banyak banget ya, Bu. Iya, nanti kalau semua orang mengaku miskin diterima, nanti orang padahal jadi tidak tepat sasaran. Padahal kan bansos itu harus tepat sasaran gitu. Iya. Makanya kita pakai tahapan sampai dengan 14 perivali. Hmm. Setelah pendaftaran itu pakai musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan itu hadir seluruh tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, LMK, kemudian perwakilan tokoh masyarakat, PKK, Dasawisa, semua datang untuk mengecek satu persatu nih orang yang daftar tadi. Jangan sampai orang yang punya yang punya mobil 5, dia mengaku miskin nanti dapat bansos. Seperti itu. Nah, itu bisa dicoret tuh di muskel itu. Setelah di dalam muskel dipimpin lurah, dibikin berita acara yang berhak dan tidak berhak, baru setelah itu pendamsos itu akan turun ke lapangan untuk mengecek benar nggak sih mereka ini bisa masuk ke dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, itu ada tahapan-tahapan sampai kita mendaftarkan di SIKNG Kementerian Sosial nanti ya di dalam aplikasi tersebut, karena memang harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Baru setelah itu nanti Kementerian Sosial yang akan menetapkan DTKS tersebut. Jadi kita harapkan dengan pendaftaran FMOTM ini yang baik, kemudian tahapannya baik, jadi bansos itu benar-benar tepat sasaran. Oke, khususnya juga terhadap teman-teman penyandang disabilitas itu ya, Bu. Betul. Oke. Karena itu akan dilakukan pengecekan ke lapangan gitu. Dan kalau juga gini ya, misalnya tahun ini dia dapat nih KPDJ karena mungkin dia kecelakaan gitu ya. Nah, ternyata selama setahun ini dia berobat gitu kan. Berobat dan ternyata dia sudah bisa berjalan kembali, dia bisa normal kembali. Maka tahun depan itu dia tidak akan mendapatkan lagi kartu penyandang disabilitas, akan kita alihkan kembali buat orang yang memang lebih mampu lebih membutuhkan lagi, itu seperti itu. Jadi memang akan dievaluasi terus. Oke, misalkan seandainya tadi kan contoh kasusnya dia dalam keadaan dalam tanda kutip biasa saja gitu, kemudian mengalami kecelakaan dan bisa sembuh, akhirnya bantuan itu selesai gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang memang maaf dalam tanda kutip sudah dari lahir seperti itu, Bu? Dia akan dapat terus-terusan. Oh, terus. Ya, KPDJ itu. Karena kita akan terus melakukan pengkinian data kan yang tadi saya sampaikan. Si pendamsos dan satpel kami itu akan turun ke lapangan untuk terus mengecek gitu loh para penerima, bukan hanya KPDJ ya, karena DKI itu ini sekalian saya sosialisasi juga bahwa DKI itu bansosnya itu cukup banyak, Mas. Bukan hanya yang tadi penyandang disabilitas Jakarta. Kami punya kartu anak Jakarta juga. Itu untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun untuk penambahan gizi mereka. Kemudian untuk para lansianya yang di atas 60 tahun, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kartu lansia Jakarta. Tetapi catatannya sekali lagi, bansos itu adalah untuk orang yang tidak mampu. Nah, jadi bagaimana orang yang tidak mampu itu yang masuk ke dalam DTKS, jadi tidak sembarangan orang bisa mendapatkan kartu-kartu itu, cukup sulit lah, seleksinya berat lah. Oke. Nah, mungkin karena saya juga orang lapangan ya, Bu, maksudnya saya sering melihat bagaimana tetangga-tetangga dan masyarakat umum gitu. Nah, mereka tuh sometimes suka bingung, Bu, apa aja sih program yang diberikan Dinsos dan lain sebagainya, sehingga dalam tanda kutip masih ada gap sosialisasi itu sendiri. Nah, ini gimana, Bu, Dinsos? Baik, terima kasih. Dinsos berusaha memberikan sosialisasi atas program-program Dinsos
yang untuk masyarakat gitu ya. Hmm. Kami mencoba membuat ada Instagram, ada Twitter, ada call center, dan di luar Dinsos sendiri pun Pemprov DKI Jakarta itu ada yang namanya kanal CRM, Oke. cepat respon masyarakat. Jadi di situ ada 14 kanal pengaduan yang memang masyarakat bisa ngadu gitu loh. Gitu. Dan mungkin terkenal dengan aplikasi Jaki ya, pernah dengar seperti itu. Nah, warga bisa bertanya di sana, nanti itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bansos, pertanyaan terkait dengan disabilitas, pertanyaan terkait dengan PMKS itu akan larinya di aplikasi itu dilarikan ke Dinsos. Nanti Dinsos yang akan melakukan respon gitu. Jadi masyarakat sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah membuka kanal-kanal pengaduan dan media-media informasi yang cukup masif ya, agar masyarakat itu juga bisa tahu. Seperti itu. Keren banget nih memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dari atau melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nah, tapi saya juga tertarik Bu, untuk pendaftaran yang DTKS yang penyandang disabilitas kan Ibu bilang waktunya dari tanggal sekian sampai sekian. Ya. Itu dalam setahun apakah dibuka terus ya. apa? Setahun itu kita buka 2 kali. Untuk tahap ini gitu ya. Nah, ini kan kemarin tanggal 5 sampai 25 Juni ya. Nanti kalau kita akan buka kembali, biasanya kita akan umumkan lagi secara masif, terutama melalui teman-teman para lurah, karena kan memang lurah lah yang punya informasi bisa sampai ke Pak RT, Pak RW gitu. Jadi biasanya kemudian kita juga rapatkan sosialisasi kepada para lurah, mohon untuk disebarkan gitu ya, biar masyarakat tahu gitu. Termasuk juga apakah benar orang itu miskin atau tidak miskin kan, karena kan salah satu syarat itu kalau ada orang pendaftar tetapi tetangganya menyatakan oh dia mampu, nah itu di dalam musyawarah kelurahan orang tersebut bisa jadi benar-benar diperhatikan gitu ya Bu sampai mengenai, dan juga dalam setahun itu ada 2 kali ternyata pendaftaran untuk teman-teman mungkin yang penyandang disabilitas juga untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinsos seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali Bu. Nah, sebagai kepala Dinas Sosial, bagaimana harapan Ibu dan juga bagaimana rencana kebijakan Ibu ke depannya untuk khususnya persoalan bagaimana inklusivitas penyandang disabilitas ini untuk bisa masuk ke lapangan pekerjaan, dan juga bagaimana kebijakan untuk secara umum mungkin bagi masyarakat penyandang disabilitas yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dinas Sosial tentunya mengharapkan agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan dan peluang kerja yang baik di instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yaitu pemerintah daerah, BUMD dan BUMD daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai, dan kalau pegawai swasta 1% ya. Kemudian juga bagi para pekerja ASN dan PJLP penyandang disabilitas yang telah mendapatkan kesempatan bekerja baik di instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta, tentunya saya harapkan bisa bekerja dengan baik, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan instansi perusahaan, dan memberikan citra kepada masyarakat luas kalau penyandang disabilitas juga dapat mandiri dan berkarya, sehingga akan lebih banyak lagi kesempatan dan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas yang lainnya. Jadi kalau udah ada contoh, oh iya ternyata bagus ya, tidak kalah nih dengan yang normal gitu ya, maaf kan, jadi kan ada kemungkinan besok kita ambil lagi aja penyandang disabilitas. Iya, betul. Oke, kalau rencana kebijakan ke depan apakah masih bentuknya bersifat cash transfer seperti ini Bu, atau bagaimana? Tentunya kalau dari Dinas Sosial, kalau kita bisa, itu kan minimal ya 2% gitu. Kalau memang tadi saya sampaikan, kalau seandainya ternyata memang kesempatan untuk para kan gini, terutama PJLP ya. Kalau PJLP itu kan dia kontraknya 1 tahun sekali nih ya. Sehingga kalau ada yang tidak bekerja dengan baik, dia dapat diberikan SP1, SP2, SP3, sehingga dia tidak bisa, mungkin kontrak kedepannya dia tidak bisa diperpanjang gitu ya. Nah, jika memang ada disabilitas yang lebih bagus yang daftar, kriterianya bisa bagus, kan kita bisa membuka peluang itu lebih banyak. Oke. Nah, itu Sobat Sneakerian, bagaimana penjelasan dari langsung nih Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan di lingkungan Dinas Sosial untuk bisa bersifat lapangan pekerjaan ataupun pasar tenaga kerja yang inklusif, dan juga bagaimana program-program Dinas Sosial untuk masyarakat umum penyandang disabilitas. Ya. Nah, ini masih banyak banget sebenarnya yang pengen diobrolin, tapi sayang banget waktunya sudah habis. Nah, mungkin Bu, di lain kesempatan kita bisa banyak banget cerita
tadi kan mengenai disabilitas, mungkin nanti bagaimana peran Dinsos untuk pekerja perempuan yang juga masih menjadi rentan dan sebagainya, masih banyak Iya, Bu baik. isu yang bisa kita bahas. Oke Sobat Sekretariat, kalau gitu, oh iya sebelum habis, nah Bu, kita dapat kiriman nih Bu dari Kindi. Nah ini juga program dari Jackpreneur Bu. Nah gitu. Nah makasih ya Kindi, kirimannya datang lagi nih. Oke, nah kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di YouTube LI Channel dan juga follow Instagram kita di LI Channel. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.